langsung mempersilakan Hatta untuk menyampaikan ada yang sudah diubah dengan klaim bahwa ini sudah disetujui oleh kelompok Islam. Makanya rapatnya cuma 2 jam ya, yang tadi hampir sebelum itu. Makanya rapat cuma 2 jam. Jadi diklaim oleh Hatta karena di rapat PPKI tanggal 18 Agustus itu tidak semua hadir tadi. Ya, Kiai Haji Wahid Hasyim sudah pulang dari menghadiri proklamasi, sudah pulang ke Jawa Timur. Yang lain-lain tidak ada. Ada yang baru diangkat, tidak mengerti persoalan. Nah, menurut versi yang juga dalam buku ini, perdebatan malam itu bolak-balik antara Pak Abi Kusno melobi mati-matian kepada Ki Bagus Hadikusumo supaya itu mau mengubah, karena Ki Bagus Hadikusumo kekeh tidak mau mengubah. Itu sampai malam tuh bolak-balik lobby-lobbynya itu. Yang ditugaskan melobi oleh Soekarno adalah Pak Abi Kusno kalau saya tidak salah ingat ya. Nah, jadi itu peristiwa yang menyebabkan perubahan itu. Dan artinya yang saya mau tekankan, kalau kita dalam konteks fakta historis, versi ini yang tidak banyak diungkap. Ya, versi ini tidak banyak diungkap. Dan versi yang tadi saya katakan 25 orang yang tidak ada dari golongan sosialis, golongan komunis dan non-Islam yang hadir 17 Agustus itu pada saat proklamasi, itu ada di Lembaga Sejarah Hankam tuh. Jadi itu versi resmi sebetulnya, tapi tidak pernah terungkap, jarang terungkap itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jadi sudah 3 doktor yang bicara. Jadi sebetulnya sudah kehabisan bahan saya. Jadi para dokter-dokter ini semua, bahkan masih ada 2 dokter lagi. Jadi saya ngambil dikit aja sebetulnya dalam konteks diskusi kita pada hari ini. Nah, ini ada untuk menghemat waktu, kita diskusinya 2 variabel, fakta historis dan hegemoni politik sebetulnya. Jadi kita bahas dulu apa itu fakta historis. Yang disebut fakta historis adalah satu peristiwa ya, peristiwa masa lampau. Nah, kalau terkait peristiwa masa lampau ini tentu banyak versi. Ada versi yang diceritakan, ada versi yang terungkap, ada versi yang tidak terungkap sebetulnya. Karena setiap orang itu mengalami berbeda-beda kalau terkait dengan fakta historis. Nah, masalahnya ada di apa itu hegemoni politik. Nah, kata dasar hegemoni itu adalah, yang dimaksud hegemoni itu adalah bagaimana arus besar pikiran publik, ya, artinya pemahaman-pemahaman publik, rakyat banyak itu bisa dipengaruhi sehingga mengikuti satu arus pemikiran. Nah, itu yang disebut hegemoni. Kalau dalam bahasa ilmu aslinya itu adalah bagaimana menundukkan orang melalui pemahaman. Jadi sehingga orang itu ikut pemahaman kita. Nah, ini yang sebetulnya yang dalam konteks ini istilah hegemoni politik dalam konteks menentukan Pancasila. 1 Juni itu adalah hegemoni politik sebetulnya, bukan fakta historis. Itu yang penting pertama-tama dijawab dulu ya. Jadi itu adalah hegemoni politik, bukan fakta historis. Tadi sudah diceritakan baik oleh Habib Rizik, oleh Dr. Ahmad Yani maupun oleh Dr. Refil Harun bahwa itu perdebatannya panjang sekali. Bahkan kalau kita kulik, kita angkat ya, perubahan dari hasil sidang 22 Juni ya oleh panitia 9 itu yang kemudian dibahas disahkan dalam sidang kedua BPUPK ya
pada tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 45 itu mengesahkan semua hasil sidang pada tanggal 22 Juni tahun 45 ya, yang termasuk di dalamnya Piagam Jakarta. Tetapi kemudian mengapa terjadi perubahan pada tanggal 18 Agustus ya, 18 Agustus 45? Kenapa itu bisa berubah dari kesepakatan yang tanggal 22 Juni yang disahkan melalui tanggal 10 sampai 16 Juli kemudian. Nah, ini ada beberapa versi cerita ya. Saya kutip ada dari dua buku, bukunya Babe almarhum Babe Ridwan Soaidi dan ini tahun 2007, dan bukunya dari Endang Saifuddin tahun 81 ya. Jadi ada beberapa versi yang memang tidak diungkapkan, yang memang dihilangkan supaya tidak menjadi hegemoni sebetulnya, terutama bagi umat Islam. Jadi pada tanggal 17 Agustus pagi itu ya, jadi itu yang menghadiri proklamasi Indonesia itu hanya 25 orang, terbatas sekali, dan tidak ada dari golongan komunis, golongan sosialis, dan golongan non-Islam, itu nggak ada yang hadir di pegangsaan 10 itu yang sekarang jadi tugu proklamasi itu nggak ada hadir. Yang hadir itu dari golongan nasionalis sekuler dan golongan Islam yang memproklamasikan itu sebetulnya. Itu yang perlu dicatat ya. Nah, kenapa mereka tidak hadir? Nah, ini ada beberapa sebab. Satu, versi yang pertama itu karena ada peristiwa penculikan. Karena tadinya di dalam sidang yang kedua BPUPK itu, dan jadi istilah resminya itu BPUPK ya. I-nya itu baru kemudian setelah Indonesia merdeka baru ditambahkan BPUPKI jadinya. Tapi istilah resminya itu BPUPK, Badan Penyelidik Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan, Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, ada versinya, pada waktu itu disepakati kemerdekaan itu sudah ditentukan tanggalnya dalam sidang kedua itu. Bukan pada tanggal 17 Agustus. Tetapi kemudian golongan kiri sosialis tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ahmad Yani, itu menculik Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, ke daerah Karawang. Disitulah terjadi perdebatan, desakan oleh para pemuda itu, pemuda-pemuda kiri, yang menurut informasi dari dua buku ini, itu didorong oleh kekuatan-kekuatan kiri. Karena kekuatan-kekuatan kiri ini, kekuatan sosialis komunis ini curiga kalau BPUPK itu adalah buatan Jepang. Nah, mereka untuk memastikan itu culik dulu, dipaksa untuk segera memerdekakan di luar skenario yang sudah ditentukan dalam BPUPK. Itu sebetulnya ya. Nah, karena didesak-desak begitu, akhirnya Soekarno-Hatta memutuskan bersedia memenuhi desakan itu. Dan tadi juga ada motivasi yang disebut oleh Dr. Refli Harun itu, ada motivasi. Ya, kalau dia memerdekakan bukan menyebut hasil dari panitia BPUPK, maka kan Soekarno-Hatta yang jadi proklamator. Kalau enggak jadi yang 9 orang dan ditambah 20 orang itu 60 orang totalnya, itu BPUPK itu 60 orang totalnya kan, jadi 68. Jadi kalau 68 kan dia perannya hanya salah satu bagian. Nah, jadi ada pertemuan kepentingan, keinginan untuk heroisme personality, kultus individu, dan desakan dari kelompok kiri itu dimanfaatkan kemudian tanggal 17 segera dimerdekakan. Tadinya rencananya kemerdekaan itu bukan tanggal 17. Kalau saya tidak salah itu tanggal 20-an Agustus itu, ke atas itu, ya, antara bulan Agustus itu. Nah, yang mau dibacakan sebagai teks proklamasi itu adalah Piagam Jakarta alinea 1, alinea 2, dan alinea ketiga. Itu yang akan dibacakan sebagai teks proklamasi sebagai Indonesia Merdeka. Dan alinea keempatnya sebagai muqaddimah Undang-Undang Dasar, pembukaan artinya. Tetapi itu tidak terjadi karena peristiwa penculikan Rengas Dengklok itu. Nah, karena kemudian ada desakan itu, tanggal 17 Agustus pagi diproklamasikan. Waktu itu hadir tadi saya bilang 25 orang, sudah termasuk 3 wartawan itu ya. 25 orang itu, aslinya 22, termasuk Ibu Fatmawati dan SK Trimurti, perempuannya itu, yang ya, istrinya Sayyidi Malik ya. Nah, sorenya tanggal 17 Agustus tadi yang sudah disinggung oleh Habib Rizik ya, proses menghilangnya 7 kata itu sebetulnya bukan cuma 7 kata yang dihilangkan, ada 4 poin yang dihilangkan itu. Pertama, istilah muqaddimah diganti menjadi pembukaan, itu satu yang diubah itu ya, yang didesakkan dalam diskusi pada tanggal 17 jam 5 sore sampai malam sampai 18 pagi sebelum jam 11.30 pagi tanggal 18 sidang PPPKI
berlangsung itu. Tadinya jadwal sidang PPK itu jam 9.30 jadwalnya, tapi sampai jam 11.30 belum dimulai karena pengakuan Hatta ada pembicaraan pendahuluan dengan 4 orang lainnya dari golongan Islam. Tapi itu tidak ada ternyata dalam buku ini tuh gak ada. Jadi pengakuan Hatta itu tidak bisa dibuktikan secara sejarah. Tapi ada fakta lain. Nah, faktanya adalah mulai tanggal 17 sore itu jam 5 sore, tanggal 17 jam 5 sore tanggal 17 Agustus itu ada beberapa, bukan utusan dari Jepang ternyata. Ini menurut versi buku ini ya. Bukan utusan dari Jepang, tetapi utusan pemuda-pemuda mahasiswa yang terpengaruh, terhegemoni oleh aliran kiri untuk mendatangi Hatta dan menyatakan keberatan terhadap tadi kata mukadimah itu keberatan, kemudian 7 kata di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat itu dia keberatan, itu 2 poin. Yang ketiga pasal 6 yang sekarang juga sudah diubah, yang isinya aslinya hasil kesepakatan itu adalah presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Itu hasil perjuangan dari tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU sebetulnya, termasuk abahnya Presiden Abdurrahman Wahid sebetulnya, kayak Haji Wahid Hasim. Itu keras sekali itu bapaknya itu memperjuangkan itu. Jadi kalau ada yang ngomong sekarang bahwa kita menyerahkan, nggak ada itu dulu dipertahankan habis-habisan itu. Yang ketiga ini, presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Ini juga tidak disetujui. Dan kemudian yang keempatnya adalah karena di pembukaan 7 kata dicoret, maka pasal 29 ayat 1 negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban jalan syariat itu juga dihapus. Sama seperti pembukaan. Makanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tadinya negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban, sama kalimatnya itu dengan pembukaan. Jadi 4 poin itu yang tidak disetujui. Nah, dalam buku ini ya itu disebutkan siapa yang paling keberatan. Yang keberatan itu adalah justru Latu Harhari. Ya, Latu Harhari ini bukan dari panitia 9, dia tidak ikut rapat. Tapi kalau disebut apakah aspirasi dari golongan non-Islam ditampung melalui AA Maramis, dia hadir menjadi panitia 9 dan dia tidak keberatan tentang itu. Nah, jadi ini ada satu peristiwa di luar forum resmi yang kemudian melobi, mengutus mahasiswa. Kalau di sini diutus ada 2 mahasiswa dari kelompok mahasiswa Perapatan 10 ya, yang mendatangi Hatta pada sore hari itu. Kemudian Hatta pusing sepertinya pada malam itu, nggak bisa tidur dia. Akhirnya dia cari alasan, kemudian makanya di undangan rapat itu harusnya mulai jam 9.30, tapi sampai jam 11.30 itu belum dimulai. Dan ketika dimulai jam 11.30 itu, Soekarno sebagai ketua PPKI langsung mempersilahkan Hatta untuk menyampaikan ada yang sudah diubah dengan klaim bahwa ini sudah disetujui oleh kelompok Islam. Makanya rapatnya cuma 2 jam ya teman, yang tadi hampir sebut itu. Makanya rapat cuma 2 jam. Jadi diklaim oleh Hatta karena di rapat PPKI tanggal 18 Agustus itu tidak semua hadir tadi. Ya, kayak Haji Wahid Hasim sudah pulang dari menghadiri proklamasi, sudah pulang ke Jawa Timur. Yang lain-lain tidak ada. Ada yang baru diangkat, tidak mengerti persoalan. Nah, menurut versi yang juga dalam buku ini, perdebatan malam itu bolak-balik antara Pak Abi Kusno melobi mati-matian kepada Ki Bagus Hadikusumo supaya itu mau mengubah, karena Ki Bagus Hadikusumo tidak mau mengubah. Itu sampai malam tuh bolak-balik lobby-lobbynya itu. Yang ditugaskan melobi oleh Soekarno adalah Pak Abi Kusno kalau saya tidak salah ingat ya. Nah, jadi itu peristiwa yang menyebabkan perubahan itu. Dan artinya yang saya mau tekankan, kalau kita dalam konteks fakta historis, versi ini yang tidak banyak diungkap. Ya, versi ini tidak banyak diungkap. Dan versi yang tadi saya katakan 25 orang yang tidak ada dari golongan sosialis, golongan komunis dan non-Islam yang hadir 17 Agustus itu pada saat proklamasi, itu ada di Lembaga Sejarah Hankam tuh. Jadi itu versi resmi sebetulnya, tapi tidak pernah terungkap, jarang terungkap itu. Ya, jadi kenapa mereka tidak hadir? Ya macam-macam alasannya. Karena kecewa, karena ada kata-kata syariat Islam dalam itu, ya, dan dianggapnya Soekarno dan Hatta sudah melemah. Nah, karena itu ada perubahan. Nah, jadi ini pada konteks inilah sebetulnya yang kita bisa lihat proses perjalanan Pancasila itu tidak mulus sebagaimana yang dilakukan itu. Berikutnya, slide berikutnya, ya. Nah, ya, kalau kita lihat
isi substansi Pancasila itu kalau totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 total semua konsep Pancasila itu dari konsep Pancasila 22 Juni yang resmi. Jadi sebetulnya 1 Juni itu lagi-lagi saya mau tegaskan itu hegemoni politik karena itu baru muncul setelah Soekarno jadi presiden sebetulnya ya, seolah-olah Soekarno yang menetapkan itu baru muncul resminya ini Pancasila 1 Juni 22 Juni 45, kemudian Pancasila versi ya Supomo 31 Mei 45, Pancasila versi Soekarno 1 Juni ya, tadi ada juga Pancasila versi Muhammad Yamin, kemudian Pancasila Piagam Jakarta, Pancasila 18 Agustus, Pancasila 14 Desember 49, Undang-Undang RIS, Pancasila tahun 50 Undang-Undang Sementara, dan Pancasila tahun 5 Juli 59, yaitu Dekret Presiden 5 Juli 59. Jadi Pancasila sendiri sebetulnya banyak versinya, tetapi yang formal tadi sudah disampaikan tanggal 18 Agustus ditetapkan itu, dan tanggal kalau kita mau pakai dokumen yuridis sebetulnya ada 2 yang bisa digunakan itu. Pancasila yang ditetapkan 18 Agustus dengan segala kekurangan dan dinamikanya, dan Pancasila yang diangkat kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli 59. Karena Pancasila itu adalah Pancasila yang sama dengan 18 Agustus plus Piagam Jakarta yang merupakan satu kesatuan. Itu dokumen sejarah, dokumen yuridis, dan dokumen hukum juga sebetulnya tadi sudah disampaikan. Nah, lain dari soal itu saya ingin membongkar hegemoni ya pada cuplikan. Jadi kan selama ini hegemoni politik yang ditanamkan ke kita itu bahwa Pancasila itu digali dari nilai-nilai luhur segala macam terutama oleh Soekarno. Padahal kalau kita cek ya, Soekarno sendiri dalam pidato pada tanggal 1 Juni itu cuplikannya sedikit ini, satu alinea saja saya ambil. Jadi Soekarno menyatakan begini terkait ide dan gagasan tentang konsep dasar negara waktu itu ya. Saya mengaku pada waktu saya berumur 16 tahun, duduk di bangku sekolah HBS, itu sekolah menengah atas sama sekarang ya, di Surabaya, saya dipengaruhi oleh seorang sosialis yang bernama Abars. Itu bukan Amiruddin, bukan ya. Itu orang Belanda itu, Abars, yang memberi pelajaran kepada saya. Katanya, ini kata si Abars kepada Soekarno, jangan berpaham kebangsaan, tetapi berpahamlah rasa kemanusiaan sedunia. Jangan mempunyai rasa kebangsaan sedikit pun. Itu terjadi pada tahun 1917 maksudnya ya. Nah kemudian lanjutannya ini yang menarik nih ya. Jadi tadi pertama artinya gagasan Pancasila Soekarno itu dipengaruhi oleh seorang sosialis Belanda ya. Nah yang kedua, tetapi pada tahun 18 ya, tadi tahun 1917, sekarang pada tahun 1918 alhamdulillah, ini kata Soekarno nih, ada orang lain yang memperingatkan saya, ialah Dr. Sun Yat-sen. Nah, malahan Dr. Sun Yat-sen yang dianggap oleh dia memperingatkan dirinya itu. Di dalam tulisannya San Min Chui, ya. Jadi dia Soekarno baca bukunya sebetulnya, bukan langsung ketemu dengan Sun Yat-sen sebetulnya. Terinspirasi dari bukunya Sun Yat-sen. Di dalam tulisannya San Min Chui atau The Three People's Principle, saya mendapat pelajaran yang membongkar kosmopolitanisme yang diajarkan oleh Abars itu. Dalam hati saya sejak itu tertanamlah rasa kebangsaan oleh pengaruh The Three People's Principle, oleh Three Principle itu. Maka oleh karena itu, jikalau seluruh bangsa Tionghoa menganggap Dr. Sun Yat-sen sebagai penganjurnya, yakinilah bahwa Bung Karno juga seorang Indonesia yang dengan perasaan hormat sehormat-hormatnya merasa berterima kasih kepada Dr. Sun Yat-sen sampai masuk ke lubang kubur. Nah, itu pernyataan Soekarno. Jadi Soekarno itu merasa dipengaruhi oleh satu Abars tadi, yang kedua oleh Sun Yat-sen sebetulnya lewat ajaran San Min Chui. Ya. Nah kalau kita dalami lagi ajaran San Min Chui ini sebetulnya ada pengaruh-pengaruh, ada satu buku lagi sebetulnya, tapi bukunya saya cuma dapatkan dalam bentuk online. Doktrin Zionisme dalam pengaruhnya terhadap prinsip-prinsip dasar berbagai negara. Di situ ada diterangkan bagaimana pengaruh doktrin Zionisme itu mempengaruhi prinsip dasar Prancis, prinsip dasar Itali, prinsip dasar Cina, prinsip dasar Thailand, prinsip dasar negara Filipina. Rata-rata mereka kalau nggak 4, 5, 3, 4, 5. Dan makanya Soekarno dari
Pancasila diperas menjadi Trisila, dari Trisila diperas lagi menjadi Ekasila yang mau dijadikan tadi undang-undang HIP tadi. Hubungan haluan ideologi Pancasila tadi, ya. Nah, itu sebetulnya ajaran-ajaran itu sebetulnya. Jadi bukan murni. Jadi dalam konteks hegemoni politik kita mau membongkar bahwa kita tidak bisa di hegemoni politik seolah-olah itu memang betul-betul asli dari orang Indonesia, dari masyarakat Indonesia. Lepas dari soal tanggalnya nanti, soal segala macam. Tapi doktrin bahwa ini adalah digali dari nilai-nilai luhur tidak benar sesungguhnya. Ya, jadi ini campuran dari berbagai macam ajaran yang ada di dunia, ya, kemudian dijadikan formulasi. Nah, ditambahlah kemudian kalau perdebatan antara kelompok sekuler dengan kelompok Islam sebetulnya kalau mau kalau di dalam orang-orang tua kita dulu menyebutnya nasionalis Islam dengan nasionalis sekuler. Nah, orang tua itu nasionalis Islam itu selalu berpegang teguh kepada prinsip dasar Islam, karena Islam itu mencakup semua, mau itu kemanusiaan, persatuan, ada semua sudah sebetulnya dalam Islam, ya. Nah, cuma memang orang-orang sekuler, kelompok golongan sekuler ini memang prinsipnya memang negara dengan agama. Nah, pada akhirnya perdebatan di Knip berikutnya setelah tahun setelah bukunya Panitia Persiapan Kemerdekaan di Knip Komite Nasional Indonesia Pusat, itu akhirnya karena sudah banyak umat Islam, golongan Islam ini mengalah, akhirnya diberi hadiah itulah Kementerian Agama. Tapi sekarang Kementerian Agama sudah bukan lagi juga hadiah buat kita, karena semua agama ada di situ sudah. Jadi itulah pelan-pelan tadi segala macam, bahkan tadi sudah disebutkan oleh Dr. Refli, kekuatan Islam itu kalau menurut keterangan dari teman-teman partai kita yang hadir pada saat 2002 ya, pada saat di MPR itu voting untuk soal asasi Islam ini, Piagam Jakarta itu cuma tinggal 12,5%. Udah habis terkikis sebetulnya. Dari kekuatan kemenangan di tahun 55 itu 40% dulu itu, 44 ya, 44% turun di 2002 itu menjadi tinggal 12,5% atau 13%. Jadi memang karena apa? Karena hegemoni sebetulnya, itu problemnya. Karena otak umat Islam ini banyak dicuci, di brainwash ya, sehingga fakta-fakta sejarah betapa kuatnya, betapa kekehnya tokoh-tokoh Islam memperjuangkan prinsip-prinsip Islam itu tidak lagi dijadikan pedoman, tetapi justru dianggap umat Islam itu mengalah demi persatuan. Nah, itu sebetulnya hegemoni yang sedang diterapkan sampai hingga saat ini. Saya kira ini PR ke depan bagi tokoh-tokoh Islam untuk mengembalikan dan membangkitkan, karena memang kalau tidak dikembalikan dan dibangkitkan, dipecahkan hegemoni ini, dibiarkan, maka makin lama makin tergerus ini kekuatan Islam ini. Saya kira begitu, dan saya terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.